Ya, saya naikkan media ya. Saya naikkan media ya. Media, saya kira ada media. Halo media. Ya, Pak Rafi biarkan Bu Sofi dengan Pak Dia. Oh, silakan. Dia nggak tahu kok. Anu Mas Dia jadi takoi sejarah orang ngerti. Taunya kok surat. Selamat sore Sofia, gimana kabarnya? Dia aja percaya Adam itu ke Jeddah ketemu Siti Hawa naik sepeda. Aduh. Selamat sore, gimana kabarnya? Ya, baik-baik saja toh, kamu kan mendengar suara. Mas Dia, diskusinya yang santun ya, bergantian bicaranya ya. Ya, oke. Coba kamu bantah data tadi yang dijelaskan sama Jono tadi, coba kamu bantah tadi datanya. Yang mau dicek apa, yang mau dikritisi? Yang pertama, Quranmu yang kamu klaim tidak berubah titik komanya satu aja di seluruh dunia, itu di mana sekarang? Disimpan di museum mana manuskripnya itu? Baik, terima kasih. Jadi yang di posisi tidak berubah sampai titik koma itu bukan titik koma ya, tetapi namanya Rasem Usmani. Nah, Rasem Usmani ini sekarang ada di mana? Kawan-kawan bisa cek nanti, berada di Museum Madinah ya. Nanti namanya Rasem Usmani. Madia, ini Rasem loh, yang ditunjukin ini Rasem. Bayar 1 miliar, tolong hargain dong, bos. Tolong jangan dipotong dulu, belum kelar. Kalau itu adalah Quran yang tolong jangan pada dipotong zaman dulu. Usman. Tiktokan aja tapi yang kapal sopan. pesiar. Ya tak tambahin kapal pesiar. Tolong jangan dipotong dulu, Mada jelasin. Jadi sejarah Al-Quran ini di zaman Khalifah yang ketiga ya, Khalifah Utsman bin Affan ini sudah final masalah Al-Quran, yaitu dalam bentuk Rasem Usmani. Nah itu pada masa Khalifah Utsman ya, yang ketiga. Nah kemudian sekarang Rasem Usmani ini apa sih bedanya dengan Al-Quran yang sekarang? Pertanyaan kami, mana manuskrip Utsman bin Affan? Mana yang ditulis oleh Said bin Thabit itu mana? Disimpan di mana? Nah, disimpan di Museum Madinah. Kawan-kawan bisa kunjungin, itu sudah Madia buat di dalam YouTube Madia. Nggak ada Madia, nggak ada. Madia bisa tampilkan kalau di layar di sini sekarang tempatnya. Silakan. Saya bayar 1 miliar plus kapal pesiar. Nggak ada Madia. Nggak ada manuskrip abad 7 itu nggak ada Madia. Ntar Madia tampilkan ya nanti, boleh. Kawan-kawan bisa kunjungi, lihat nanti di media channel itu museumnya. Madia gini loh, kita jujur aja Madia, manuskrip yang dianggap paling tua pun itu Birmingham, bisa saya tunjukin ya, bentar. Jadi kalaupun mana tadi? Manuskrip Madinah itu nggak termasuk manuskrip tertua. Enggak, bukan. Aduh, makanya aku kira ini kan Madia. Madia ini loh, Birminghammu kan, yang kamu selalu gadang-gadangkan. Aku selak menopause yang ngomong di kalian itu. Ini kan Madia. Ini yang dianggap yang paling tertua tuh ini Madia. Madia ini loh yang dianggap paling tua. Ini pun cuma 2 halaman, berapa 2 lembar, sorry. Dan ini pun Madia ya, tidak luput dari perbedaan Madia. Ada yang hilang, ada yang ditambahkan, nggak persis sama Madia. Razemnya itu. Jadi memang sudah diteliti dan memang tidak persis sama. Lebih baik memang, tapi tidak persis sama. Cuma manuskrip yang ada di abad ke-8 pun, kalau ini mau dianggap abad ke-7 misalnya, itu pun semuanya berbeda-beda seperti yang tadi ditunjukin Madia razemnya. Jadi kalau memang dihafalkan, kenapa berbeda? Kalau memang dihafalkan. Perbedaannya bukan di harokat loh, ini di razemnya. Bukan dialek panjang pendek, udah nggak lagi, ini lazimnya ini. Udah beda semua ini sama dia. Ini juga, ini beda katanya. Gitu loh. Oke, mari tanggapin ya. Jadi begini. Boleh, dalam Islam itu tidak terfokus kepada manuskrip, itu yang pertama. Karena dalam Islam itu, Al-Quran itu pertama hafalan, dalam bentuk hafalan. Kemudian dalam posisi sudah terbukukan, ya sudah terjamin dalam posisi di Rasem Usmani ini sudah final. Batang tubuhnya nanti kawan-kawan bisa lihat.
ya di Museum Madinah, dan itu yang diakuin. Ya, itu yang diakuin. Nggak ada. Sekolah kiroa pun, ya sekolah kiroa pun Nafi, Asyim dan lain sebagainya, yang kemudian Hafs diambil salah satunya, Wars Kalen itu kan muridnya bukan cuma satu, Media. Ibnu Mujahid itu mengkanon dari puluhan, bahkan mungkin lebih 100 menjadi 7. Bahkan ini dari Nafi sendiri, baru satu, ini baru dari Nafi toh. Itu bagannya seperti ini. Banyak sekali muridnya Nafi. Yang diambil yang mana dari Nafi? Hanya Wars dan Kalun. Yang lainnya kemana? Dibuang, Madia. Bahkan pada waktu iya. Mas Jono, bahkan pada waktu itu, pada zaman Al-Mujahid, semua yang menghafalkan selain 7 yang dia sudah resmikan, itu dimasukkan penjara dan disiksa. Betul. Ya teman-teman, belajarlah sejarah sendiri minimal belajar gitu. Sejarahmu sendiri. Iya. Emangnya ada ya manuskrip abad ke-7, emangnya ada ya? Nggak ada. Yang diklaim Birmingham itu yang diklaim. Tapi Birmingham itu sekalipun perkamennya kira-kira sebelum lahirnya Muhammad kan sudah ada, tetapi secara paleografi itu baru ada ke selanjutnya abad ke-89. Dari hurufnya ya, kalau kita bicara hurufnya, itu abad ke-89. Itu menentukan umurnya manuskrip. Jadi bukan ditentukan dari carbon datingnya, bukan dari manuskripnya, dari perkamennya. Pertanyaan saya selanjutnya, Madia. Muhammad itu mengklaim dia punya 65 orang juru tulis. Betul apa enggak? Oke, mari jawab dulu ya Bapak tadi sebentar. Jadi yang ditampilkan di layar ini itu bahasan tentang kiroat ya. Kiroat ini itu posisi di mana setelah dari Rasam Utsmani sudah final. Itu dulu mari jelaskan. Jadi Rasam Utsmani itu sudah final, satu posisi yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, batang tubuhnya, semua apapun di dalam Al-Quran sudah final, yang bisa disaksikan sampai saat ini di Museum Madinah dan banyak dikunjungi oleh muslim seluruh dunia. Nah, Rasam Utsmani ini sebenarnya kalau kawan-kawan buka itu di judulnya Gracia Pelo 5, sejarah kodifikasi, itu Madia sudah buatkan membantah tuduhan dari Gracia Pelo kepada Al-Quran, itu sudah Madia buat 2 tahun yang lalu. Kamu ini pertanyaan saya boleh saya silakan Bu Sofia. Pertanyaan saya begini, Madia. Muhammad mengklaim si Jibril itu menurunkan dalam 7 razam, 7 ahruf katanya. Lah apa hanya Utsman kok dijadikan 1? Baik, yang lainnya kemana? Ya, oke. Jadi yang 7 ahruf ini sekali lagi tidak mempengaruhi makna Al-Quran maupun tentang Al-Quran itu mungkin bacaan saja. Jangan dipotong tolong. Pertanyaan saya ini kurang jelas apa ya mic-nya ya? Jelasin dulu. Pada paham. Saya ulangi pertanyaan saya dulu. Saya ulangi pertanyaan saya. Pada zaman Nabi Muhammad itu sudah ada perbedaan. Nabimu masih hidup aja. Itu para sahabat sudah berantem gara-gara dia dengerin pembacaan dari Muhammad beda dari sahabat lainnya mendengarkan pembacaan dari Muhammad beda lagi. Lalu mereka berantem, loh kamu dapat Quran dari mana? Dari Muhammad. Kamu dapat dari aku juga dapat dari Muhammad. Lah kok bisa beda kita? Kemudian mereka berantem dan itu bukan cuma satu. Beberapa bentar aku belum selesai kok pertanyaanku. Ketika sahabat-sahabat itu berantem, mereka datang kepada Muhammad, lalu Muhammad bilang, coba kamu baca. Abu Bakar baca. Coba kamu baca. Siapa tuh namanya? Aku lupa deh. Hisham bin Hakim. Hisham, kamu baca. Ini mereka mau berantem, mau gontok-gontokan nih. Hisham sama Abu Bakar nih. Terus Muhammad bilang, kamu bener bacaannya. Kamu ya bener, udah jangan berantem. Bangsa-bangsa sebelum kamu tuh pecah gara-gara perbedaan bahasaan. Karena Jibril menurunkan Quran kepadaku dalam 7 bacaan. Kemudian di riwayat lain cerita gini, Jibril itu turun kepada Muhammad bilang membacakan Quran dalam satu ahruf, satu huruf, satu razam. Muhammad bilang gini, aku mohon belas kasihanmu karena umatku tidak mampu melakukan. Jibril naik lagi. Lah nggak tahu nih naiknya kemana nih, mungkin minta izin Allah. Padahal perjalanannya 50.000 tahun naik, 50.000 tahun turun. Habis naik, turun Jibril, dia bilang, oke, Allah mengatakan kamu boleh membaca dalam 2 razam, 2 ahruf. Muhammad ngomong gini, aku mohon belas kasihanmu, umatku gak akan mampu melakukan. Jibril naik lagi, turun lagi, Jibril bilang, oke, kamu boleh baca dalam 3 razam, 3 huruf, 3 cara yang berbeda. Terus kemudian Muhammad bilang, aku mohon ampun, umatku gak bisa melakukannya. Naik lagi Jibril, ya turun meneh sampai 7 kali. Lah ini pertanyaan saya ya, dari caranya turun aja kamu sudah melihat. Itu kan cerita bohong-bohongan Tomadia, Bu, pakai utak dikit.
Itu kan Muhammad menutupi kebodohannya dan kelupaannya. Dia baca Quran versi sini beda, versi sini beda. Itu udah apa-apa. Jibril memang nurunnya 7 bacaan beda-beda katanya gitu. Sudah. Oke, dari situ aja kita sudah bisa melihat. Sudah, kau tahu ngapain panjang-panjang? Muhammad itu berbohong ketika mengatakan dia sudah ngapain panjang-panjang bertanya, itu namanya ceramah itu, Bi. Mana jelasin dulu. Iya, berarti nabimu bohong kan? Sudah, mana jelasin. Jangan potong dulu. Sudah. Nabimu dobes ketika mengatakan Quran ditulis di lauhul mahfuz, titik komanya tidak berubah. Ternyata dia enggak ada apa-apa, kamu bener bacaannya, kamu ya bener. Bener enggak? Nabimu bohong. Udah, mana jelasin dulu. Jangan dipotong dulu kalau mau dijelasin. Terima kasih ya host yang mana jelasin dulu ya. Jadi dalam Islam itu ya mengenai Al-Quran sudah final dengan Rasul Utsmani ya. Dengan Rasul Utsmani ini sudah final di Khalifah Utsman bin Affan. Apa haknya Utsman menerapkan satu razam sedangkan Jibril menurunkan dalam 7 razam? Apa haknya Utsman? Begitu. Anda bertanya pada jawab Utsman mengkanon dalam satu razam, sedangkan nabimu berkata si Jibrilmu ini adalah hayalan daripada Muhammad. Ini menurunkannya 7 aruf. Bu, diam dulu, Bu. Mau dijawab, Bu. Jawab. Kamu jawab. Kenapa hanya untuk menutupi kebohongan nabimu? Gak pernah terima wahyu dari Jibril. Dia ngomong, oh kamu bener bacaannya, kamu ya bener, udah gak usah berantem. Ya, Jibril menurunkan dalam 7 bacaan beda-beda, naik turun sebanyak 7 kali. Diam dulu, Bu, mau dijawab, Bu, diam dulu, Bu. Ibu bukan ceramah sini. Diam dulu. Kamu FK turunkan ya. Maaf lah, Ibu, ini pasien kami yang lepas dari rumah sakit, Ibu Supiani. Ibu Supiani, jangan framing. Maaf ya, Ibu Supiani pasien kami ya yang lepas dari rumah sakit. Jangan framing. Nabimu itu yang dikatakan di dalam Quran gila, betul enggak teman-teman? Betul enggak? Di dalam Quran Nabi dikatakan kamu orang gila yang menerima Quran, betul enggak? Iya. Oke, sudah ya. Kebohongan kalian itu terbongkar dengan gampangnya, teman-teman. Saya ketika baca riwayat 7 ahruf ini, bagaimana nabimu menerima wahyu? Saya bilang, modar, iki umat Islam dibohongi kabeh sak dunia raya. Coba bayangin Anda orang Kristen yang punya akal. Saya tanya sama Kiamat sama Bro Juni aja sama Pak Penggito. Dari cerita 7 ahruf ini, kita sudah bisa melihat itu kebohongan Muhammad menerima wahyu. Betul enggak? Betul, Bu. Loh, saya baca cerita itu aja loh, aku ngerti. Oh, ki modar. Berarti Islam ini dibangun di atas deception atau kebohongan. Dia tidak pernah menerima wahyu. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari, Ibn Hajar al-Asqalani, Muhammad itu menerima kitab-kitab berbahasa Syria, Aramaik, dan bahasa Ibrani. Dia menyuruh Said bin Thabit untuk menerjemahkan kitab Taurat, Injil yang berbahasa Ibrani dan Aramaik, teman-teman. Ke dalam bahasa Arab, teman-teman. Host, saya jawab izin dari tadi kok ngambang begini, belum dijawab. Ya, coba kamu jawab kenapa Muhammad bisa menerima wahyu dalam silakan dijawab, Pak. Silakan Pak Madia dijawab, silakan. Ya, jadi Al-Quran itu setelah Nabi Muhammad menerima wahyu selama 23 tahun, ditulis oleh istri-istri Nabi dan para penulisnya, yaitu seperti Jaid dan para penulis yang lain. Nah, kemudian di zaman Abu Bakar itu sudah mulai penulisan, hanya saja belum final. Nah, finalnya di zaman Utsman bin Affan. Pada masa itu berkumpullah para ulama ahli-ahlinya Al-Quran, termasuk yang pertama kali menulis Al-Quran itu Jaid, itu berkumpul. Kemudian jadilah posisi Al-Quran itu dalam Rasul Utsmani yang sudah final ya, yang sudah final dalam Rasul Utsmani. Kamu mengatakan pada zaman satu-satu dulu, kamu jangan bablas jangan dipotong, nanti lupa sama dia. Kamu satu-satu dulu. Kamu mengatakan ketika Muhammad menerima wahyu. Nanti. Sebentar, Madia, kamu jangan ini belum kelar. Ketika enggak, pertanyaan saya, kamu jangan kemana-mana dulu. Ketika Muhammad menerima wahyu, langsung ditulis. Betul? Kamu mengatakan nanti ditulis oleh istri-istri Nabi dan para sahabatnya. Di dalam bukunya Profesor Dr. A.A. Al-Zami, dikatakan Muhammad itu mempunyai 65 juru tulis. Dulu masalah rasem ini, masalah yang tujuh harus. Saya pengen zaman Muhammad dulu. Saya pengen tahu Quran zaman Muhammad mana. Itu boleh nanti. Muhammad yang ditulis oleh istri Nabi dan para juru tulis Muhammad sekarang disimpan di mana? Nanti gantung masalah ini yang tujuh harus. Utsman dulu. Punya Utsman Qurannya semua dibakar. Pertanyaan saya adalah Quran yang ditulis istrinya Nabi begitu dapat firman nih.
Muhammad, langsung ditulis istrinya nabimu, langsung dicatat sama para sahabatnya, itu Qur'annya disimpan di mana sekarang, pertanyaan saya? Itu mengambang lagi pertanyaannya. Saya dia jawab dulu yang awal, karena Anda sudah panjang lebar nanti Jangan memframing ke Utsman dulu. Kamu tadi mengklaim ketika Muhammad lima wahyu langsung ditulis istrinya para nabi dan oleh para sahabatnya nabi. Pertanyaan saya itu, Quran zaman Muhammad disimpan di mana sekarang? Makanya tolong jangan dipotong dulu, dia kelarkan masalah 7 huruf dulu, 7 bacaan tadi. Itu the point aja, Bro Madia, itu the point aja ke pertanyaan ke Bu Sofi, di mana Quran zamannya Baginda, udah itu, that's it. Ya, oke, sebentar, mari jelaskan dulu 7 huruf. Nah, itu kan banyak betul di framing. Nah, jadi masalah bacaan Al-Quran itu bukan Al-Quran yang berbeda, tetapi cara membacanya. Jadi, walau pada saat di zaman Nabi, itu hadis ada yang menjelaskan ya dalam hadis Bukhari, nomornya 4992 dan hadis Muslim nomor 1936 ya. Bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hajal Quran unjila ala sab'ati ahruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya ya, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah bagi kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa itu cara membacanya agar mudah saja umat Islam. Jadi bukan berarti Al-Qurannya berbeda. Kalau Sofiatul tadi kan memframing Al-Qurannya 7 bacaan itu berbeda-beda. Ini kan Al-Qurannya yang berbeda. Memang kok, memang sampai sahabat-sahabat Muhammad bertengkar karena berbeda bacaan itu, betul nggak? Dia hanya membantah. Anda boleh tanggapi nanti. Dia hanya menjelaskan inilah yang berbeda itu cara membacanya dan itu dibenarkan. Ya, itu dibenarkan cara membaca dengan 7 bacaan yang berbeda. Jadi itu sudah terbuat. Oke, pertanyaan saya ya. Di Lauhul Mahfuz itu huruf yang mana? Loh, jangan ngambang dulu. Huruf yang mana? Sudah kelar ya, sudah kelar masalah saya. 7 huruf ada 7 versi Quran dengan cara membacanya berbeda. Pertanyaan saya, kamu jawab pertanyaan saya, di Lauhul Mahfuz itu Quran versi mana dari 7 huruf itu yang ditulis? Baik. Jadi dalam 7 Al-Quran dalam 7 huruf itu semua posisi-posisi itu tidak menjelaskan masalah versi. Itu dulu. Loh, tidak ada dong, 7 huruf itu kan perbedaan bacaan, betul nggak? Ya. Nah, terus masalahnya? Nah, iya, pertanyaan saya di Lauhul Mahfuz pakai bacaan yang mana? Nah, bacaan semua dipakai, semuanya dipakai, semua dipakai. Jadi di surgamu itu Allah itu menulis 7 bacaan yang berbeda-beda. Iya, semua dipakai. Iya, maksud saya di surgamu, di Lauhul Mahfuz itu ada 7 versi Quran yang berbeda-beda bacaannya. Lauhul Mahfuz bukan surga, tetapi itu suatu tempat. Pertanyaan saya di Lauhul Mahfuzmu ada 7 bacaan Quran yang berbeda-beda, betul? Iya, itu sudah posisi. Lah kok Muhammad nggak tahu itu? Lah kok setelah bertengkar baru Muhammad mengatakan Jibril menurunkan dalam 7 bacaan? Ya, baik ya. Jadi posisi yang sahabat Nabi itu karena Nabi membacakan ayat-ayat itu dengan logat cara membacanya yang berbeda. Bukan itu maksudnya gini, Bro Madia. Bro Madia. Jadi karena berbeda itu saja. Tapi tidak membagi. Dari penjelasan Madia ini kalau Anda bukan dari Islam keterlaluan Anda. Ya, itu sudah menunjukkan kebodohanmu. Maksudnya Bu Sofi gini loh, ngapain Jibril bolak-balik 7 kali kalau memang udah ada 7-7-nya di Lauhul Mahfuz? Nah sekarang, ya, pertanyaan saya kenapa Jibril kok nggak tahu? Dulu kita bahas hadisnya yang mana yang bolak balik. Kenapa Jibril? Pak Yono mana Banu Gifar. Jibril di kolam Banu Gifar katanya Jibril itu naik turun surga. Ya udah mana hadisnya sekarang? Minta izin menurunkan dalam 7 huruf. Iya udah. Mana hadisnya yang menunjukkan? Kalau kamu nggak tahu itu ceritamu, saya sudah membahasnya kok. Loh, kalau Anda tidak bisa menunjukkan, Anda yang buat masalah. Kok bisa dasmu? Aku memang nggak bisa buka kamera. Ada kan yang framing mendalilkan. Saya nggak bisa buka. Saya nggak pernah framing. Ya berarti itu bisa Anda, Anda kan mendalilkan sampai videonya ada. Saya sudah membuat Al-Quranmu 7 huruf itu kebohongan. Nabimu Bentar. Anda kan memframing bolak-balik lah malaikat dengan bacaan itu. Karena ayatnya mana, hadisnya mana? Coba tunjukkan hadisnya. Dari tadi datamu mana sama dia? Loh, yang wajib menampilkan data yang membuat masalah, yang bertanya itu wajib menampilkan data. Bilang nggak bisa buka Zoom. Ya, kalau kamu masuk Zoom. Saya tuh selalu buka Zoom. Kenapa kamu nggak masuk Zoom? Tampilkan data yang masuk Zoom. Kita ada data di situ. Mana wajib, mana datanya, mana? Tunjukkan datanya dulu. Tunjukkan datanya.
Anda kan memframing ini sudah sekarang. Parah ini. Nadia, kamu ngerti enggak? Di TikTok saya tidak bisa buka screen itu, kamu ngerti bahasa Indonesia? Ya, sebut hadisnya, aku cek. Sebut hadisnya saja, nomor hadisnya. Hadis dari mana, nomor hadisnya, sebut. Kalau nggak ada, Anda memframing sudah dari tadi. Oh, enggak mungkin. Saya Ya udah, sebut belajar hadisnya. Islam bukan framingan. Bolak-baliknya mana? Mana bolak-balik mana? Mungkin Pak Jono bisa bantu nggak Pak Jono? Sorry Bro Rabi deh, saya buka hadis agak sulit. Bro TKC coba. Bro TKC Bisa nggak Rabi? Rabi bisa nggak Rabi? Itu derita Anda, Sofi, wajib menampilkan derita Anda. Sebentar tapi Mas. melebar. Dan Biar garicu. Deritamu Sebentar. adalah lahir dari air mani yang keluar dari tulang sulbi, tulang belakang. Biar garicu, tulang sebentar, dada, biar ibu garicu. itu ya deritamu. Itu derita Sofi lah. Wajib Deritamu lah. adalah lahir Biar dari garicu ya, sebentar, air biar mani garicu yang ya. keluar dari tulang belakang bapakmu dan tulang dada ibumu, itu deritamu. Shalom Bang, shalom semua. Ya, shalom. Padi. Gimana Pak di Saputra? Oh, udah lama kita nggak jumpa Pak, penginjil TikTok. Ya Pak Adi. Gimana Jadi Pak? gini media, kalau kamu menanyakan hadisnya, kamu makanya belajar media. Kalian itu memiliki 1000 lebih hadis yang dinarasumberkan, yang disahihkan itu hanya beberapa puluh aja. Terus masalahnya apa? Ini yang membuat masalah kan Sofi yang mau mendalilkan. Bang Adi itu mau melebar. Saya mau wajib menunjukkan dong. Ya mana hadisnya? Mana malaikat bolak-balik mana? Mana hadisnya mana? Coba. Tunjukkan dulu hadisnya mana? Enggak, itu cara dia melebar. Bang Madia kan yang dibahas tentang 7 huruf. Kalau Ya, Hadis apa yang mau tanya? Hadis apa? Maria, hadis apa yang kamu tanya? Bro TKC. Hadis apa yang kamu tanya, Maria? Hadis apa yang kamu tanya? Sebentar, jangan bicara semua. Jangan bicara Yang semua. penting loh. Pak Rabi coba dicarikan hadisnya mungkin Ya, bisa. hadis tentang apa? Hadis tentang apa? Jibril naik turun di kolam Banu Ghifar membacakan dalam 7 ahruf. Oke, sabar ya. Ini saya buka dulu ya, sabar. Itu Sahih Bukhari 4607. Ya, sambil menunggu ya, Madia, Bang Madia. Sahih Muslim 1355. Mustad Ahmad 2255. Mustad Ahmad 2582. Iya, betul. Oh, akeh lo Bu, akeh lo. Lo bukan nanya akeh. Aku bocongin aku ya lo. Lagi lah Muhammad kebo. Aduh, kamu jangan pergi dulu. Aduh, kepepet jangan pergi dulu. Nanti ada sesi khusus sama Bu Sofi ya. Siapa yang Aku bacakan ya. Sahih Tampilkan dulu. 4607. Ya, ini yang kita tampilkan supaya Ya, valid. itu wajib Telah menceritakan kepada kami Said bin Ufair, dia berkata, Iya. telah menceritakan kepada Jadi Alan, kita dia tampilkan. berkata, telah menceritakan itu dari cerita-cerita rakyat nih ya, Ini kita cerita mau tampilkan. berantai. Telah menceritakan kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah bahwa Abdullah ibn Abbas telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah bersabda, Jibril telah membacakan padaku dengan satu dialek, satu ahruf, bukan dialek itu satu huruf ya, maksudnya satu razam. Maka aku pun kembali kepadanya untuk meminta agar ditambahkan. Begitu berulang-ulang hingga berakhir diulang-ulang nih, berakhir dengan sabatu ahruf, 7 ahruf yang berbeda-beda. Sekarang aku bacakan Muslim. Mana bolak-baliknya mana? Mana bolak-baliknya situ? Mula-mula Jibril membacakan Al-Quran padaku dengan satu huruf bacaan. Nah, ini berarti dia harus itu tidak Saya mohon Madia sedang dibuka Madia. Sedang dibuka Madia. Sabar. Sabar dong Madia. Biar nggak tidak ricu. ada. Biar nggak ricu. Hadis Sahih Muslim nomor 1355. Terus, Salatnya musafir dan penjelasan tentang kasar. Penjelasan bahwa Al-Quran turun dengan 7 dialek dan penjelasan Ya. tentang Di kolam Banu maknanya. Ghifar itu loh, Banu Ghifar itu loh. Iya, betul. bacaan ayat. Sabar dulu, kita baca dulu. Telah mengabarkan kepadaku, kepada kami Ibnu Wahab, bla bla bla, dan bahwa Ibnu Abbas telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, mula-mula Jibril membacakan Al-Quran padaku dengan satu huruf bacaan, dengan satu lahjah saja. Lalu saya memohon agar ditambahkan. Maka Jibril pun menambahkannya hingga menjadi 7 huruf lahjah, dalam kurung lahjah bacaan. Ibnu Syihab berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa 7 huruf itu dalam masalah hukum adalah satu, tidak ada pertentangan di dalamnya mengenai halal dan haram. Sunan Telah menceritakan An-Nasai. kepada kami Abu bin Umayyad Sunan An-Nasai Az-Zuhri dengan isnad 930. ini. Tidak ada bolak-balik kan?
Tuh, Sophie kan memframing ada bolak-balik. Gasmu nak ono ki lho Sunan Anasai. Mula-mula Jibril membacakan Al-Quran padaku dengan satu huruf, bacaan dengan satu lahjah saja, lalu saya memohon agar ditambahkan. Maka Jibril pun menambahkannya hingga menjadi 7 langsung huruf ditambahkan kok. lahjah atau bacaan. Bolak-balik gimana 50.000 tahun lah di framing gimana sih? Nanti Iya, 50 tahun itu ada di QS 70 ayat 4. Sunan Anasai Yang 50 tahun itu di QS 70 ayat 4. Ya. Halo, Bukhari nomor dengarkan Bu Sofi, 2980. dengarkan Bu Sofi. Dengarkan Bu Sofi. Sunan Anasai Nah, ini. 930. Diceritakan Aku dari bacakan, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu dialek dan aku terus saja meminta tambahan hingga akhirnya berhenti dengan 7 dialek jenis langgam bahasa dalam membaca Al-Quran. Tidak ada juga framing Sophie patah di sini, framing Sophie Atul yang Apanya yang patah? 930 congormu diam dulu. Loh, Sophie Atul kan memframing. Diam dulu, Berapa tadi Bu Sofi? Bu Sofi berapa? Sunan Anasai 930. Halo. Oke, Sunan Anasai, sabar Madia. Sunan Anasai 930 dan Sai Muslim 135. 930. Oke, coba. Madia, sabar dulu, jangan kejang-kejang. Aduh. Sunan Anasai nomor 930 ya nih. Hadis Sunan Anasai nomor 930. Kitab Iftihah pembukaan. Bab himpunan pengetahuan tentang Al-Quran. Oke, kita baca isinya. Aduh, ini bahasa Arabnya panjang nih. Nah, telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kolam milik Bani Gifar. Lalu Jibril alaihissalam datang kepadanya dan berkata, Allah azza wa jalla menyuruhmu membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan satu huruf dialek. Stop. Pertama Jibril datang, dikatakan baca dalam satu aruf. Betul? Betul nggak? Berarti ini perintah Allah apa bukan? Saya tanya, perintah Allah apa perintah Jibril ini? Allah. Kemudian Rasulullah berkata, aku memohon kepada Allah untuk memberi keselamatan dan ampunannya. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu melakukan itu. Dia mohon kepada Allah. Jibril naik. Kemudian malaikat Jibril datang lagi untuk kedua kalinya. Betul nggak di situ? Iya, betul. Dia minta izin kepada Allah. Dikatakan, oh sekarang Allah telah menyuruhmu, Allah azza wa jalla menyuruhmu membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 2 dialek. Dia minta izin nggak kepada Allah? Saya tanya di situ. Apa itu atas keputusan Jibril sendiri? Hello? Hah? Rasulullah nabimu berkata, aku memohon lagi kepada Allah untuk memberi selamat dan ampunannya. Dia mohonnya kepada Allah. Hello? Sesungguhnya umatku tidak akan mampu melakukan hal itu. Malaikat Jibril naik kepada Allah, minta izin untuk membaca 3 huruf. Kemudian malaikat Jibril datang lagi untuk ketiga kalinya dan dia berkata, sekarang Allah azza wa jalla menyuruhmu membacakan Al-Quran dengan umatmu dengan 3 huruf katanya. Betul apa enggak? Saya tanya, ini seizin Allah apa seizin Jibril? Saya tanya. Izin Allah. Dia bolak-balik sampai 7 kali. Hello. Oh iya, bolak-balik itu betul, tulisannya bolak-balik betul. Iya, bolak-balik nih. Coba kita baca ulang nih. Benar. Rasulullah SAW berada di kolam milik Bani Gifar. Lalu Jibril alaihissalam datang kepadanya dan berkata, Allah azza wa jalla menyuruhmu membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 1 huruf dialek. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku memohon kepada Allah untuk memberi keselamatan dan ampunannya. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu melakukan hal itu. Kemudian malaikat Jibril datang lagi untuk kedua kalinya dan berkata, Allah azza wa jalla menyuruhmu membacakan Al-Quran pada umatmu dengan 2 dialek. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku memohon Allah untuk memberi kesempatan, untuk memberi keselamatan dan ampunannya. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu melakukan hal itu. Kemudian malaikat Jibril datang lagi untuk ketiga kalinya dan berkata, Allah azza wa jalla menyuruhmu membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 3 dialek. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku memohon Allah untuk memberi keselamatan dan ampunannya. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu melakukan hal itu. Kemudian malaikat Jibril datang lagi untuk keempat kalinya dan berkata, Allah azza wa jalla menyuruhmu membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 7 dialek. Jadi jika mereka membaca Al-Quran dengan dialek mana saja dari 7 huruf, dialek yang ada ia benar. Abu Abdurrahman berkata, hadis ini diselisihi oleh Al-Hakam dan Mansur bin Abu Al. Bentar dulu, pejuang iman di mute dulu, itu feedback. Pejuang iman di mute dulu, feedback. Itu.
Dari 7 huruf dialek yang ada iya benar. Abu Abdurrahman berkata hadis ini diselisihi bla 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 dari Ubaid bin Amir secara mursal. Oke, yang 50.000 tahun itu ada di mana? Itu ada di QS 70 ayat 4. Coba kita buka. Ya. QS 70 ayat 4. QS 70 ayat 4. Salah lagi nih. Pertanyaan saya itu seizin Allah QS 70 bukan? ayat 4. Itu Pertanyaan hadis yang saya dia Jibril. Pertanyaan saya Sebentar, Jibril minta sebentar. izin Allah apa bukan? Sebentar, itu hadis yang di Shopee datangi ini itu masih ada kritikan dari ulama hadis yang lain. Itu kan redaksi terakhirnya itu, ya. Ngeles Allah. Tapi suaranya jauh, Tadi sudah dibacakan. Suaranya Oh, jauh. tadi sudah dibacakan dari teman-teman. Bolak-balik dia. Orang iso ber. Iya, Surat suci itu kan dia bolak-balik sampai 4 kali itu. Dia kan bolak-balik sampai 4 kali. Nah, menurut surah Al-Ma'arij ayat 4 ya, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun. Di dalam tafsirnya Berarti dikatakan, benar kan? tafsir Al-Muyassar, para malaikat dan Jibril naik kepadanya pada hari yang kadarnya 50.000 tahun dari tahun-tahun dunia. Jadi, Nah, gini, jadi Muhammad itu sudah berusia 200.000 tahun. 50.000 dikali 4. Karena Jibril itu bolak-balik sebanyak 4 kali. pernyataan Madia salah dong. 50.000 tahun itu baru turun. 50.000 tahun itu baru turun belum. Gimana, Madia? Tadi hadis yang dibacakan tentara Kristen tadi itu alinea terakhir kan mengatakan ada kritikan dari ulama hadis tadi yang alinea terakhir. Jadi, Mana kritikannya? coba baca alinea terakhir. Mana? Coba baca. Oke, yang ini ya. Baca dalam 7 huruf dialek yang ada, ya benar. Bentar, dia ini. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu melakukan hal itu. Kemudian malaikat Jibril datang lagi untuk keempat kalinya. Jadi malaikat Jibril datang lagi untuk keempat kalinya. Jadi 4 kali 70.000 ya. 4 kali 50.000, 4 kali 50.000. Ya kan, karena Jibril, para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya pada hari yang kadarnya 50.000 tahun dari tahun-tahun dunia kan. Jadi kalau menurut tahun dunia, Jibril itu naik menghadap kepada Allah itu 50.000 tahun, setara 50.000 tahun. Nah, 50.000 tahun ini dikali 4 kan, karena Jibril kan naik bolak-balik kepada Muhammad itu 4 kali. Sungguhnya umatku tidak akan mampu melakukan hal itu. Kemudian malaikat Jibril datang lagi untuk keempat kalinya. Jadi 4 kali bolak-balik. Artinya Muhammad itu harusnya sudah berusia sekitar 200.000. Karena 4 kali 50.000 kan, 200.000. Sampai 7 kali kamu baca dong, dan itu terus berulang-ulang. Nih, malaikat Jibril datang lagi untuk keempat kalinya, 4 kali. Ya 4 kali kok Baca sampai bawah dong. Baca. Oh iya, coba. Kita baca sampai bawah. Dan berkata Allah Azza wa Jalla menyuruhmu membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 7 dialek. Jadi mereka membaca Al-Quran dengan dialek mana saja dari 7 huruf dialek yang ada. Iya benar. Abu Abdurrahman berkata hadis ini diselisihi oleh Al-Hakam dan Mansur bin Al-Mutamir. Dia telah meriwayatkan dari Mujahid dan Ubaid bin Amir secara mursal. Iya, hanya beberapa ulama saja, beberapa ulama yang diselisihi. Di mana di sini dikatakan doib? Mana di sini dikatakan doib? Di sini hanya dikatakan hadis ini diselisihi oleh Al-Hakam. Di sini nggak ada dikatakan doib. Mana di sini dikatakan doib maudu? Di hadis ini tidak ada dikatakan doib maudu. Hanya dikatakan hadis ini diselisihi oleh Al-Hakam dari Mansur bin Al-Mutamir. Tidak ada di sini dikatakan doib ataupun maudu, nggak ada. Hadis ini tidak pernah dikatakan doib. Tetapi ada doib. Ini hadis pendukungnya banyak nih. Hadis ini ada kritikan dari ulama hadis lain yang Sekarang kita dengarkan tanggapan dari media semua ya. Biarkan Oke, media saya kasih waktu untuk media. penyangga 3 menit. Silakan Media. Ajaran kembangkan. Ada jawab dulu. Sopi, tolong Diam dulu. Belum Pak penginjil itu di bawah ada sang penggugat itu. Coba naikkan sang penggugat itu. Di bawah ada sang penggugat. Jadi hadis kawan saya itu sang penggugat. Hadis yang ditampilkan terakhir yang dibaca tadi, ini ada kritikan dari para ulama hadis, ya. Jadi kritikannya ini di mana posisinya bertentangan dengan pemahaman ulama hadis yang lain tentang tema ini, tentang tema 7 huruf tadi. Jadi masih ada kritikan, itu yang pertama. Bukan itu. Madia. Bukan gitu. Nih, ada pendukungnya itu.
Hadis yang tadi ada pendukungnya di dalam hadis Sahih Muslim nomor 1357. Isinya sama dengan yang tadi. Isinya sama dengan yang tadi bahwa Jibril bolak-balik. Jibril bolak-balik di hadis Sahih Muslim. Nih. Gue mau ngurusin TKC. Sama isinya. TKC sebentar. TKC gantian. Sampai mau Nih, gue cuma sebentar, Bro Madia, sebentar dong. Ini kan kita diskusi biar enak. Tadi kan Bro Madia ada framing ke Bu Sofi bahwa Bu Sofi itu bohong. Jadi ini data udah ada ya dari pihak kalian sendiri. Jadi framing Anda itu kalau Bu Sofi itu salah ya. Itu aja yang mau saya lurusin gitu loh. Datanya udah ada. Ya, tapi di sini hadis yang didatangi Ibu Sofi ada kritikan dari ulama. Jangan tapi. Ini kita lihat hadis pendukungnya. Kita lihat hadis pendukungnya di dalam hadis Sahih Muslim 1357 nih. Ada pendukungnya di dalam hadis Sahih Muslim nomor 1357. Di sini dikatakan salatnya musafir dan penjelasan tentang kasar. Penjelasan bahwa Al-Quran turun dengan penjelasan tentang maknanya. Agama dobos. Namanya siapa? Namanya sang penggugat siapa di bawah? Sang penggugat. Itu tuh sang penggugat di bawah ada yang komen tuh sang penggugat naikin. Ya naik sang Penggugat naik. Penggugat. Ini tadi dari redaksi sudah dibaca. Sabar kita baca dulu. Ini di dalam Sahih Muslim. Bentar. Gantian. Hadis Sahih Muslim. Sama isinya sama kok dengan yang tadi Bu Sofi tunjuk. TKC kita lurusin dulu dong framingnya ke Bu Sofi ya kan. Tadi kan dikatakan Madia ini menuduh Bu Sofi itu mengada-ngada, bohong, nggak ada bukti. Sekarang dia pakai kata tapi, nggak bisa kata tapi karena ini datanya dari kalian loh. Gitu Bro Madia. Kita diskusi yang kan, jujur. Kalau gini, sebentar. Yang permasalahannya gini, Mari jelaskan. 2 hadis sebelumnya dibaca tadi tidak ada masalah yang bolak-balik. Nah, kemudian ada hadis redaksi yang ada bolak-balik ceritanya di sini, tapi ternyata ini ada kritikan hadis ini. Ya, sebentar. Jadi jangan bawa nama Bu Sofi ini sekedar framing gini bohong. Jangan. Oke? Kita akan jelasin masa tanda dengan Sofi tadi. Ya, Sofi kan memframing bolak-balik dengan 50.000 tahun tadi. Nah, di hadis di hadisnya kok itu bolak-baliknya ada. Intinya Datanya jelas kok datanya jelas. Bukan, tidak ada Katanya jelas sekali media. tahun bolak-balik kok. Tidak ada di sini bolak-balik 50.000 tahun. Ini loh Bro Madia. Quran tadi. Selingkuh Lain, Sofi kan katanya ada hadis yang menunjukkan bolak-balik. Bu Sofi suaranya jauh Bu Sofi. Ini bolak-balik coba kita baca dulu deh. Udah. Kita baca dulu. Ini hadis Sahih Muslim nomor 1357 ini sama dengan hadis yang ditunjukkan oleh Bu Sofi tadi. Ini 2 hadis. Kitab salatnya musafir. Nggak ada kritik-kritik di sini. Ini kitab salatnya musafir dan penjelasan tentang kasar. Penjelasan bahwa Al-Quran turun dengan 7 dialek dan penjelasan tentang maknanya. Oke, kita baca isinya. Sekali lagi, ini di dalam hadis Sahih Muslim nomor 1357 ya. Sekali lagi. Oke. Kita baca dulu ke bawah nih. Oke, di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami dari Ubay bin Ka'ab bahwasannya Nabi SAW berada di kolam air Bani Gifar, sama ya dengan yang tadi ya. Kemudian beliau didatangi Jibril alaihi salam. Seraya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 1 huruf lahjah bacaan. Beliau pun bersabda, saya memohon kasih sayang dan ampunannya, sesungguhnya umatku tidak akan mampu akan hal itu. Kemudian Jibril datang untuk kedua kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 2 huruf. Beliau pun bersabda, saya memohon kasih sayang dan ampunannya, sesungguhnya umatku tidak akan mampu akan hal itu. Lalu Jibril mendatanginya untuk ketiga kalinya, seraya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 3 huruf. Beliau bersabda, saya memohon kasih sayang dan ampunannya, sesungguhnya umatku tidak akan mampu akan hal itu. Kemudian Jibril datang untuk keempat kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 7 huruf. Dengan huruf yang manapun yang mereka gunakan untuk membaca, maka bacaan mereka benar. Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari bapakku, dari bin Mu'adz, dari kepada kami Syu'bah dengan isnad ini semisalnya. Nah, tidak ada kritik-kritik di sini. Mana kritik-kritiknya? Ini di dalam hadis Sahih Muslim
nomor 1357. Dor, mana kritiknya? Nggak ada. Berarti betul hadis yang disampaikan oleh Bu Sofi tadi betul. Dor. Mari tanggapi. Oke, silakan. Jadi yang pertama framing Sofi bahwa Al-Quran itu ternyata Nabi Muhammad karena lupa membaca, sahabat satunya membaca beda, akhirnya kan dianggap sama saja, itu sudah patah. Karena dengan bukan itu. Sofi kan memframing itu Al-Quran itu Nabi Muhammad lupa saja dia, makanya. Berarti Madia sudah mencret ya, Madia ya, sudah terjawab ya, Madia udah mencret ini ya. Jangan dipotong dulu. Madia udah mencret Madia ya. Madia, kamu mencret. Jadi yang pertama, jadi sebenarnya gini. Tadi kan dibilang ada 7 itu huruf di Lauh Mahfuz. Itu Jibril lupa atau enggak gitu? Ada 7. Kenapa nggak dibawa 7 harus bolak-balik itu loh? Bukan itu poinnya, bukan itu. Yang pertama poinnya tadi Sofi kan berkata ada sahabat Nabi yang membacanya beda-beda. Karena Nabi Muhammad katanya lupa, makanya diiyakan aja, dibenarkan dua-duanya. Ternyata sudah patah dengan hadis ini. Itu dulu. Memang sudah beda-beda ya. Nabimu bodoh. Nabimu tuh bohong mendapat wahyu. Ini hadis yang membuktikan itu. Ya enggak, ini sudah tujuh haruf. Dari Jibril. Tujuh haruf Sedangkan ini di dalam sudah dibenarkan. Quran justru dikatakan si malaikat Jibril ini naik 50.000 tahun, turun lagi 50.000 tahun, 100.000 tahun totalnya naik turun PP. Oke, mari jawab masalah waktu. Masalah waktu dulu, di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 ya, surah Al-Ma'arij ayat 4. Al-Ma'arij ayat 4 di situ dikatakan surah 70 ayat 4, para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya pada hari yang kadarnya 50.000 tahun dan dari tahun-tahun dunia. Ya baik, 50.000 tahun. Masalah waktu ini posisinya itu dari pandangan masing-masing. Kalau pandangan dari pandangan manusia, Manusia 50.000 tahun. para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya pada hari yang kadarnya 50.000 tahun dari tahun-tahun dunia. Jadi dari pandangan manusia, Jibril itu naik dan turun kepada Muhammad 4 kali. 4 kali dalam kadar manusia itu 50.000 tahun. Dikali jadi 4 jadi 200.000. Dor. Bentar. TKC. Gini. Kalau mau bantah, Bro Madia pakai data juga. Wah, itu salah loh yang udah bantah. Iya. Ya, jadi jangan pakai asumsi. Jangan. 4 kali. Jibril datang untuk keempat kalinya. Pakai data. Gitu dong. Pakai data, bantahnya pakai data. Ya, Jibril datang untuk yang keempat kalinya dan berkata, jadi dia datang sampai 4 kali ya, sampai 4 kali kepada Muhammad. 4 kali 50.000 itu sama dengan 200.000 ya. Ini di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 ya. Surat Al-Ma'arij ayat 4 di situ dikatakan 400.000 dong. PP. Iya, 200.000 umurnya Muhammad 200.000. Para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya pada hari yang kadarnya 50.000 tahun dari tahun-tahun dunia. Artinya seharusnya umur Muhammad itu sudah 200.000 tahun. Mana Muhammad sampai sekarang masih hidup? Umurnya 200.000 tahun. 400 Manusia mana yang umurnya sampai 200.000? 400. Caranya satu-satu. Oke. Oke, Madia ngasih data. tuh. Oh iya. Kasih dia yang besar, kasih dia besar. Madia. Ya, data Madia mengeluarkan data, kita lihat ya. Oke, kita lihat data jadi ya. Kita hormati beliau. Awas datanya mencret Madia. Silakan Nadia datanya. Oke. Kita tunggu sebenarnya ini bukan masalah data ya. Madia sudah tahu. Masih gelap Madia. Madia itu masih gelap. Sebentar. Masih gelap Pak Madia, Aduh, ya, datanya nggak kelihatan itu, biar nggak kelihatan itu, satu persatu bicaranya. Biar nggak ricuh banget gitu loh ya, satu-satu bicaranya ya. Yang jadi puyeng tuh umur nabinya sampai 400.000 itu bener nggak itu? Oke, mari jelaskan dulu ya masalah waktu ya. Jadi masalah waktu dalam Islam itu Allah dalam berfirman ya, dalam kun fayakun itu apapun yang terjadi jadilah ya dalam posisi karena datanya masih hitam Madia datanya gelap. Ya, sebentar datanya. Bentar.
dalam Islam gini, mari jelaskan datanya ntar. Allah dalam berfirman, dengan makna berfirman itu makna kun fayakun ini loh. Makna kun fayakun itu dalam berfirman, sebentar masih tampilkan. Nah ini makna kun fayakun ini nanti dalam surah Yasin 82 ya. Nah ini nanti datanya di sini, nanti kawan-kawan bisa buka makna kun fayakun dalam detik.com. Mas, detik.com. Itu detik.com. Ini kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Dulu fokus. Enggak. Iya, detik.com itu detik.com. Buram. Agak susah ini, entar. Enggak. Fokuskan dulu sama dia. Ya, nah ini jadi makna kun fayakun ini. Jadi makna kun fayakun. Iya, Jadi dalam surah Yasin ya, dalam surah Yasin ayat 82. Gini. Allah itu kan berfirman nih. Allah kan berfirman. Itu datanya dari mana? Itu datanya. Muhammadiyah. Quran surah Yasin ayat 82. Quran surah Yasin ayat 82. Bro, kasih kesempatan Madia dulu bicara. Silakan Mbak Madia. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi dalam berfirman, Allah berfirman dengan firman-Nya ini menurunkan kitab suci Al-Quran dengan makna kun fayakun. Nah, makna kun fayakun ini apabila Allah berkata, maka itu akan terjadi. Jadi tidak posisi Allah dalam menurunkan firman-Nya itu dibawakan oleh malaikat, itu bukan posisi menunggu 1000 tahun, 2000 tahun yang di-framing kawan-kawan masalah waktu tadi. Karena waktu tadi hanya penjelasan Allah, bagaimana pandangan manusia terhadap posisi-posisi yang Allah tentukan. Tidak seperti ini terlepas dari posisi firman Tuhan, Al-Quran yang diturunkan, terlepas. Jadi makna yang tadi itu tidak menggugurkan posisi kun fayakun. Nggak nyambung bener. Ya nyambung. Madia. Jadi nggak nyambungnya di mana? Madia. Firman Tuhan itu. Malaikatnya naik nggak untuk bertanya kepada Allah? Naik gak? Tadi itu di hadis. Kan sudah Madia sampaikan posisi naik Allah nggak di hadis itu? Naik nggak di hadis itu? Ya, oke sudah. Gini Madia, itu kan Jujur saya tahu lah itu kan bantahan data untuk penciptaan kun fayakun. Ya, jadi bantahan data ini pada saat Allah berfirman ingin menjadikan sesuatu dalam menurunkan Al-Qur'anul Karim, itu tidak terikat ruang dan waktu. Nah, yang membawa firman Tuhan ini kan malaikat Jibril nih. Itu terlepas dari ruang dan waktu. Madia, lu kira bolak-balik itu ngapain sih? Berarti itu udah membantah dong. Tapi tidak terlepas dari ruang dan waktu. Itu sudah Iya, Bro Madia. Mana tulisannya? Terus Al-Marij itu apa, Madia? Al-Marij itu apa? Al-Marij yang tadi dibaca itu apa? Yang mana? Naik menghadap Allah kan? Gimana sih ini Madia ini gimana ini? Dalam 2 arus, 3 arus dan Gini. Permasalahannya kan kawan-kawan mempermasalahkan waktu tadi. Kenapa sampai ternyata umur Nabi Muhammad tidak sampai seperti itu waktunya gitu. Jibril itu bolak-balik menemui Allah. Ya. Jin, betul nggak? Itu dulu konfirmasi. Ya, oke, betul, posisinya betul. Terus yang dibaca itu Al-Marij, bukan surah Yasin ayat 82. Yang dibaca itu Al-Marij ayat 4, surah 70 ayat 4. Yang dibaca itu bukan surah Yasin ayat 82, bukan. Yang kita baca tadi itu surah Al-Marij ayat 4, QS 70 ayat 4. Kenapa kamu buka surah Yasin ayat 82? Yang kita bacakan tadi itu bukan itu. Yang kita bacakan tadi itu adalah surah 70 ayat 4, surah Al-Marij ayat 4. Kenapa kamu buka Yasin 82? Ya karena Madia menjawab masalah gimana nih Madia nih? Aduh, Madia. Waduh. Jadi dalam yang kita baca itu bukan Yasin 82. Kenapa kamu bukannya Yasin 82? Emang mau kita baca itu tadi surat 70 ayat 4, surah Al-Marij ayat 4. Kenapa kamu bukannya marah di detik.com? Detik.com salah surahnya lagi. Surah Yasin ayat 82. Yang kita baca bukan surah Yasin ayat 82. Salah. Yang kita baca itu adalah surah 70 ayat 4. Kamu tadi bukan surah Al-Marij ayat 4. Gimana sih Madia ini? Itu naik turun. Jadi jawabannya ya. Jadi jawabannya gini. Kan kawan-kawan kan di Al-Marij 82 tadi mempermasalahkan masalah waktu nih. Yang pandangan pak kawan-kawan, terlalu lama banget itu turun naiknya malaikat. Nah, ternyata dalam firman Tuhan dijawab dengan surah Yasin ayat
ayat tadi bahwa dengan kun fayakun itu tidak terlepas dari ruang dan waktu. Mana Maka itu dalam artinya, rupa manusia 50.000 tahun. Ya, Kan itu Jibril naik menghadap kepada Allah toh. Kamu Jibril mau naik bilang menghadap kepada Jibril Allah. caranya Dalam tahun-tahun dunia itu setara dengan 50.000 tahun. Kita Jibril hidup lapor, oleh bos. tempat surah pandangan Al-Ma'arij manusia, ayat dari pandangan dalam manusia. pandangan manusia dalam tahun-tahun manusia Jibril Ya, naik menghadap pandangan kepada manusia, Allah kan? yang setara dengan Rabi. 50.000 tahun Rabi, sudah Rabi. tahun-tahun dunia. Rapi, satu-satu ngomongnya. Bu Sofi bicara, silakan Bu. Gantian dengan Jibril Madia. lapor, bos. Lapor, bos. Nabi ini goblok. Orang bisa bocor, bos. Kau buka Quran, bos. Bos bilang, ya wes bocor sakarmu. Dia minta berapa? Dia minta 2, bos. Oke, setuju. Bonus 1 turun. Ketik. Bos minta bonus lagi. Jibril naik lagi. Bos lapor. Nabimu tetap goblok, bos. Udah dikasih 2, minta bonus lagi, bos. Minta piro? Siji meneh, bos. Oke, turun. 200 Naik tahun. lagi. Gak sanggup. Bos tetep ora iso, bos. Iki beda mbek umate Musa. Nek umate Musa iso baca tulis pinter-pinter, bos. Orang Yahudi, bos. Umate iso ya pinter-pinter wong teko lahir nggawa kitab iso baca tulis bahkan iso ngomong. Nek iki sing teko Arab iki sing mbok pilih rada goblok, bos. Ora iso baca tulis, bos. Kok bar ngono umate ya goblok. 300 tahun. Oke, turun meneh iki ya wis kei meneh bonus 1 papat sakno aku mbek Nabi Arab iki. Mensret Madia. 400 tahun. 7 kali, bos. Mensret Madia. Bos Media, bangga itu. Madia Jawanya Mensret. 400 tahun. Sudah, mana jawab ya. Nah, jadi pandangan manusia itu berbeda dengan pandangan Tuhan, kawan. Itu keistimewaannya Al-Quran itu. Iya, ikut ya. Tapi nabinya Jadi ngomong pandangan 24 manusia tahun. itu berbeda dengan pandangan Al-Quran. Ya. Turunnya Satu-satu dong. Satu-satu Ya, teman-teman tolong ya. jangan dibantah Biar nggak dulu, lucu. ya. Ya. Jadi kawan-kawan harus paham pandangan manusia Satu itu kesempatan, berbeda 1 dengan menit, pandangan Mandia. sang pencipta, ya. Kalau sang pencipta tidak itu terlepas dari ruang dan waktu, dijawab tadi dalam Al-Quran surah Oke. Yasin tadi. Jadi dengan kun payakunnya dengan berfirman itu, maka jadilah itu terlepas ruang dan waktu. Yang membawa firman pun termasuk malaikat Saya udah baca tadi, ayatnya. itu masuk dalam ranah Di ayat itu Tuhan tidak ada ruang dan pencipta waktu. kun payakun itu. Jadi Datanya, bolak-balik Pak. itu tidak Pak menunjukkan Madia, posisi. datanya mana Pak Madia? Itu tadi Datanya mana mana yang tampilkan menyebut- surah Yasin tadi, surah Datanya Yasin. Pak Media, datanya Oke. ditunjukkan. Datanya surah Oke, surah oke. Yasin tadi dia tampilkan kok, surah Yasin tadi. Berarti Al-Ma'arij salah. Al-Ma'arij Madia, salah. Allah lupa Al-Ma'arij 4. Satu-satu Allah lupa. bicaranya. Gini, Siapa yang aku mau bantah. Jadi Al-Ma'arij itu Aku dulu. menjelaskan posisi pandangan manusia saja. Sedangkan kun payakun ini ada dalam firman Tuhan. Beda kawan. Ya. Oke, saya bantah boleh nggak? Saya bantah nih. Oke, silakan Judi. Itu kan- Silakan Judi. Itu kan sudut pandang Tuhan ya. Kun fayakun nggak terikat dalam ruang dan waktu. Masalahnya ini ada waktunya 50.000 ya per kali berangkat. Itu ada hitungan waktu buat dunia. Ya. Itu Jadi dari pandangan masalahnya- manusia kawan. Dari pandangan manusia doang. Pandangan manusia. Iya, Nabi Muhammad manusia Nabi bukan. Muhammad umurnya berapa? Sebentar, Jan. Silakan Judi bilang. Ya, karena Judi bicara firman dulu, nanti Tuhan ini Judi. ranah dari Tuhan Sebentar, Sang Pencipta, Madia. itu terlepas ruang Sebentar. dan waktu itu. Jadi tidak Iya, punya waktu masalahnya. lagi. Nah, Muhammad Sebentar. itu manusia bukan. Muhammad itu manusia bukan. Jadi poinnya karena itu terlepas dari kok jadi poinnya? komposisi Muhammad itu manusia masalah bukan. dan Karena umur Muhammad berapa gitu? Muhammad itu Muhammadiyah. umurnya berapa? Sebentar, ya, oke, mari jawab. sebentar Karena gimana sih? firman Tuhan ini maknanya masuk dalam ranah kun payakun Allah Nggak dalam surah ada, Yasin mana ayat kun 82 payakun. itu. Gak ada bicara dimensi waktu di situ. Jadi tidak terikat lagi dimensi waktu, kawan. Jadi kawan-kawan kalau mencoba mempersoalkan masalah 50 Mana tidak terikat tuh. Ini loh, Kawan, gini. kawan, Mana tuh mana tulisannya nggak ada. Kita okein omongannya Madia. Tidak terikat dari waktu, tidak ada ayatnya itu. Jadi pandangan manusia sama pandangan Tuhan itu berbeda, kawan. Berbeda. Iya, jadi menurut pandangan manusia Muhammad itu sudah berusia Manusia 100.000 tahun. itu berbeda. Manusia masih terikat Iya, ruang dan berarti waktu. menurut pandangan manusia Muhammad sudah berusia 200.000 tahun. Silakan Bu Sofi. Silakan Bu Sofi. Silakan. Berarti kamu berkata Quran itu diciptakan, betul? Quran itu ciptaan bukan? Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Lah ya kamu tadi mengatakan diciptakan dengan kun fayakun. Pertanyaan saya jawab, Quran diciptakan dengan kun fayakun. Betul apa enggak?
Kalau Quran hasil dari perkataan Allah yang ditulis itu hasil. Lah ya, dari kamu tadi Allah. mengatakan Quran diciptakan dengan kun fayakun. Betul apa enggak? Hasilnya betul. Hasilnya betul. Hasilnya. Bukan, pertanyaan Hasilnya saya pada saat Quran ditulis ketika itu Allah betul. mengatakan, Allah Diciptakan. mengatakan, Hasilnya kun Al-Quran ditulis, dicetak itu jadilah hasilnya Al-Fatihah, betul. kun fayakun jadilah Al-Baqarah. Benar tidak Quran diciptakan dengan kun fayakun? Ya, kalau Sophie menanyakan Al-Quran diciptakan apa tidak, hasilnya dengan dicetak itu betul ciptaan. Betul. Kok hasilnya dengan dicetak? Itu apa hubungannya dengan percetakan? Belum dicetak, masih proses Ya penyampaian. ampun, Aduh, Masya Allah, Madia. gobloknya. Ya, oke. Ya, jadi kalau Anda bertanya seperti itu, Madia jawab. Halo, Kalau masa Anda cetak? berkata ciptaan, betul. Kalau dicetak, ciptaan. Ditulis, ciptaan. Madia, kamu sadar nggak dari tadi kamu berbicara tentang proses pemberitahuan, Ini penyampaian, bukan proses bukan percetakan. cetak. Oke, mari jawab. Kalau dikatakan proses penyampaian pada saat Allah berfirman ingin menjadikan sesuatu itu perkataan Allah, sifat Allah, Iya, kalam kamu Allah. tadi mengatakan Quran itu diciptakan dengan kun fayakun. Betul apa tidak? Betul. Halo? Iya, segala sesuatu diciptakan dengan kun fayakunnya, betul. Saya tidak tanya segala sesuatu. Ya. Jibril naik menghadap kepada Tuhan ya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Nah, kita baca tafsirnya. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Di sini dikatakan para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya ya, kepada Allah. Para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya pada hari yang kadarnya 50.000 tahun dari tahun-tahun dunia. Para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya, huruf besar ya, Allah, pada hari yang kadarnya 50.000 tahun dari tahun-tahun dunia. Sekarang saya tanya, ketika Muhammad menerima wahyu itu di dunia atau di sorga? Ketika Muhammad menerima wahyu itu di dunia atau di sorga? Oke. Karena ranah firman Tuhan. Nggak ada ranah. Muhammad Ya, kan ketika Anda minta menerima wahyu jawaban itu di surga Madia, atau kan? di dunia? Ya, makanya mari jawab dulu. Muhammad ketika menerima wahyu di surga atau di dunia sekarang? Ya, mari jawab ya. Karena ranah ini sudah ranah sang pencipta, maka terlepas dari ruang dan waktu. Oh, nggak ada. Muhammad ketika menerima wahyu itu di surga atau di dunia? Itu pandangan manusia boleh seperti ini. Tetapi Para malaikat dan malaikat Jibril naik kepadanya pada hari yang kadarnya 50.000 tahun dari tahun-tahun dunia. Sekarang saya tanya, ketika Muhammad menerima wahyu itu di dunia atau di surga? Di dunia atau di surga? Madia. 23 tahun. Iya. Ini saya yain ya. Ini saya yain ya. Oke, saya yain nih. Saya kunci ya pernyataan kamu ya. Pertanyaannya, ketika Baginda Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hira atau di Lauh Mahfuz? Apanya yang mau ditanya, apanya? Menerima apanya? Menerima Quran itu di Lauh Mahfuz apa di Gua Hira? Kalau Lauh Mahfuz iya, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ya, oke. Ya, Nabi Muhammad menerima firman Tuhan di Gua Hira dalam ranah kekuasaan Sang Pencipta kun fayakunnya terlepas dari ruang dan waktu. Mana tulisannya? Madia, kun fayakun, kamu tahu nggak? Seperti itu jawabannya. Jawabannya kita berbeda, tidak apa-apa. Jadi dalam ranah Madia, kekuasaan Sang Madia, Pencipta kun fayakunnya dan terlepas ruang dan waktu. Seperti itu. Ini Madia, di mana tulisannya terlepas dari ruang dan waktu? Muhammad umur berapa di dunia ini? Penjelasannya di surah Yasin ayat 82 tadi dalilnya. Mana tidak terbatas ruang dan waktu? Oke, kita buka ya. Surah Yasin ayat 82 ya. Yasin Yasin ayat 82. Yasin ayat 82. Mana ini Yasin 82? Surat Yasin ayat 82. Mana? Di sini dikatakan artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Mana tidak terbatas ruang dan waktu mana? Mana tidak terbatas ruang dan waktu di sini mana?
Loh, Hayalannya buktinya Madia. Al-Quran diturunkan Ini hayalan Madia, nggak ada di ini. Surat Ya, Yasin sudah, ayat 82 yang disuruh baca oleh Madia tadi ya. Surat Ya, Yasin ayat 82 yang disuruh baca sama Madia. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Mana tidak dibatasi ruang dan waktu, mana? Mana di sini dikatakan di sini terbatas ruang dan waktu. Gini loh Madia, Mana? Madia gini loh. Logika berpikirnya gini loh. Kalau memang itu kun fayakun, Mindset kenapa Madia. hadis itu mengatakan itu bisa mengatakan 50.000 tahun? ya. Itu logikanya gimana itu? Oke. Sebentar, Jadi sebentar, mengapa ayat dalam ayat ini Sebentar. berlaku? Karena Al-Quran itu Sebentar. diturunkan 23 Dengar dulu tahun. Madia, denger dulu. Bro. Begini loh bro, logikanya ya. Kenapa sampai itu sahabat-sahabat Rasul ini sampai menulis 50.000 tahun kalau memang itu kun fayakun gitu loh. Itu pandangan Sampai mengatakan- sudut pandang manusia saja dijelaskan. Iya, karena memang terjadi, betul nggak? Bukan, itu Tuhan menjelaskan. Coba nggak ada bicara waktu di sini ya. Itu. Ini dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Sesungguhnya urusan Allah saat dia menghendaki sesuatu adalah hanya dengan mengatakan jadilah, maka ia pun jadi. Termasuk dalam hal ini mematikan, menghidupkan, membangkitkan, dan mengumpulkan. Di mana ruang dan waktunya mana? Nggak ada. Adanya hal tentang mematikan, menghidupkan, membangkitkan, dan mengumpulkan. Tidak ada di situ mengenai ruang dan waktu. Nggak ada. Hanya tentang ya mematikan, ya kun fayakun itu merujuk kepada mematikan, menghidupkan, membangkitkan, dan mengumpulkan. Tidak ada ruang dan waktu. Mana ruang dan waktu? Oke. Sudah. Nah, Jadi udah mencret ya. Maria udah mencret. ini lagi. Tafsir Al-Mukhtasar ya. Tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Perintah Allah, bila dia hendak mengatakan sesuatu, hanya dengan mengucapkan kepadanya, jadilah, maka ia pun jadi. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang Allah kehendaki, berupa menghidupkan, mematikan, membangkitkan, dan sebagainya. Tidak ada di sini ruang dan waktu. Dan Madia pun mencret dan kabur. Begitu juga teman-teman. Begitu juga penafsiran tafsir kemenang juga tidak ada yang disampaikan. Tafsiran kemenang. Ya, jadi ini teman-teman, aku mau meluruskan ya, berarti framing ke Bu Sofi ini tadi tentang bahwa Bu Sofi ini berbohong itu udah salah ya, udah patah ya, karena kita melihat bahwa bukti-bukti yang kita tampilkan bahwa dari dalil-dalil mereka sendiri ya, itu aku mau lurusin nih. Jadi jangan ada lagi framing wah Bu Sofi Al-Hayat itu berbohong, enggak. Kita udah tampilin bukti-buktinya, jadi jelas ya. Ini dalil-dalilnya pun dari pihak mereka sendiri. Ya itu aja sih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.